Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke materi terakhir, konstruksi kapal ya. Kita membahas masalah kapal tanker. Di kapal tanker ini aturannya berbeda dari aturan dari konstruksi yang lain karena dia membawa muatan yang yang bersifat korosif dan terhadap lingkungan juga berbahaya. Jadi tanker itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah gas tanker. Nah, dibagi menjadi dua, yaitu LPG dan LNG, liquefied petroleum gas dan liquefied natural gas. Kemudian ada yang namanya crude oil tanker atau minyak yang mentah ya, crude. Kemudian product tanker yaitu membawa muatan yang sudah berbentuk minyak yang sudah jadi seperti gasolin, kerosin, nafta, diesel oil, lubricant oil, dan bitumen. Kemudian ada vegetable oil. Kemudian ada yang namanya chemical tanker. Yang terakhir adalah chemical tanker. Kenapa dinamakan chemical tanker? Karena muatannya bersifat kimiawi dan korosif. Ada yang namanya asid, alkohol, petrochemical product, juga termasuk Coca-Cola itu juga korosif. Ini bentuk dari LNG, tanker yang berbentuk yang membawa muatan LNG atau liquefied natural gas. Kemudian ada yang membawa LPG, liquefied petroleum gas. Ini tanker yang membawa minyak mentah, minyak hasil dari mana? Pengeboran. Walaupun sudah diproduction di atas pengeboran, tapi keluarnya masih dalam bentuk minyak mentah, belum bisa dipakai. Yang ini yang membawa produk oil atau minyak yang sudah bisa langsung jadi. Contohnya kapal-kapal tanker yang di Tanjung Wangi itu. Kapal-kapal tanker yang di Tanjung Wangi itu dia sudah membawa minyak yang sudah dalam bentuk ya. Kadang dia membawa diesel oil, kadang dia sudah membawa gas, pertamax. Ada yang kadang membawa pertalite yang di Tanjung Wangi. Kemudian ini ada chemical tanker, kapal-kapal tanker yang membawa muatan kimiawi. Ini chemical tanker, di atasnya perpipaannya jauh lebih rumit dibandingkan dengan produk-produk tanker-tanker yang bawa produk yang crude itu. Ini perpipaannya lebih rumit ya. Sebentar ya. Chemical tanker ya. Terus kemudian standar size atau ukuran standar dari crude oil tanker. Ada yang coastal tanker itu panjangnya 205 meter, Aframax 245 meter, panjang ya. Kemudian yang Suezmax itu 285 meter, maksudnya di maksimum panjang yang bisa lewat di terusan Suez itu 285 meter. VLCC 350 meter. VLCC ini yang dulu Pertamina mau beli dari Singapura dan Cina itu, dan kemudian ada kendala di pembelian. Very large crude carrier. Kemudian ULCC panjangnya 415, ultra large crude carrier. Kemudian definisi dari PKI, minyak artinya adalah petroleum in any form including crude oil, refined product, sludge and oil refuse. Jadi
petroleum atau bahan bakar yang dalam bentuk apapun, ya, termasuk minyak mentah, produk yang sudah di pabrik, sludge atau bekas, atau oil yang sudah diolah kembali. Kalau minyak itu ada crude oil, mixture, diesel oil, fuel oil, transformer oil, mineral oil, kemudian lubricant oil and blending stock, motor oil, spindle oil, turbine oil. Kalau distillated ada gas oil, gasoline and gasoline blending stock, turbo fuel, heavy jet fuel, dan aspal solution. Destilasi yang sudah distilasi itu diuapkan dan kemudian dicairkan lagi, distilasi. Crude oil, any liquid hydrocarbon mixture occurring naturally in the earth, whether or not treated to render it suitable for transportation, and includes crude oil from which certain distillate fraction may have been removed. Yang kedua adalah crude oil to which certain distillate fraction may have been added. Kemudian cargo arrangement atau perencanaan kargo untuk kapal tanker ya. Untuk kapal tanker dengan muatan 600 dengan ukuran ya 600 TDW and above must comply with the double hull requirement of MARPOL untuk di atas 600 TDW. LTDW atau TDW ya. Kalau LTDW itu liquefied tonnage deadweight LTDW. Jadi yang di atasnya 600 TDW itu wajib memenuhi artikelnya MARPOL Aneks 1. MARPOL 73 atau 78 terkait double hull. Kemudian untuk oil tanker yang 5.000 TDW dan di atasnya, the entire cargo tank length is to be protected by a double side. Kalau yang 600 itu hanya double bottomnya aja, double bottomnya saja, dan double hull terkecuali kalau dia dibangun tahun 93 dan kemudian berlaku efektif tahun 96. Kalau dia peluncurnya tahun 96, maka wajib double hull semua. Tapi kalau untuk yang 5.000 TDW dan di atasnya, semua lambung di kargo itu wajib double hull dan double bottom. Kalau dia tidak tidak di double bottom kan, maka kalau negara tersebut tidak mengadopsi MARPOL, maka boleh di area di negara tersebut. Tapi kalau negara tersebut tidak boleh seagoing vessel karena di internasional, maka dia tidak diizinkan untuk berlayar. Double side wing tank or space yang nanti sampai akan merancang di tugas gambar rencana umum ini. Double side, itu hitungannya lebarnya. Lebar dari lambung double itu adalah 0,5 ditambah dengan TDW dibagi 20.000, satunya meter atau 2 meter, whichever is lesser, di mana yang lebih rendah. Di mana W minimalnya adalah 1 meter. Ini aturan dari lebar. Lebarnya double hull di lambungnya itu. Kemudian double bottom at any cross section. Double bottom tingginya adalah B/15. Ini masih memakai hitungan dari nanti kalau sampean pakai RU rencana umum nih ngitung ini. Atau 2 meter, whichever is lesser, mana yang lebih rendah. Kemudian H minimalnya adalah 1 meter. Ini untuk kargo oil, kargo oil tanker yang membawa muatan di kargonya 5.000 TDW atau 5.000 LTDW, liquefied tonnage deadweight. Nah, ini yang in the turn of the bill, nah, ini radius bilga. Kalau lambungnya itu lebarnya W, maka pada radius bilga itu tepat pada tank topnya, gitu. Pada tank topnya. Maka nanti pertemuannya seperti ini. Kalau double bottomnya
lebih besar ukurannya dibandingkan dengan W. Ini umpamanya 2 meter, ini 1 meter, maka nanti ketemunya seperti ini. Akan tetapi kalau perhitungan double bottom-nya lebih kecil dibandingkan dengan W, maka nanti menambahkannya seperti ini. Di mana tinggi dari pertemuannya adalah 1,5 H. 1,5 H atau 1,5 kali tinggi double bottom. Ini cara ngitungnya ya, pada radius Bilga. Nah, untuk double bottom, untuk oil tanker of less than 5.000 TDW are at least to be fitted with double tank space having such a depth that the distance comply with the following B15 atau H minimalnya 0,76. Ini untuk kapal tanker yang ukurannya di bawah 5.000 LTDW atau liquefied tonnage di deadweight ya. In the turn of the bill A hanya ada dB-nya saja. At location without a clearly defined turn of the bill, the tank boundary line shall run parallel to the line of the midship flat bottom. Kalau tidak ada garis tegas radius. Irrespective of the ship deadweight, the length of cargo tank of oil and product tanker measured between oil tank bulkhead is not to exceed 10 meter or the values. Nah, ini aturannya di Biro Klasifikasi. Number of longitudinal bulkhead within the cargo tank. Nah, ini permissible length of cargo tank. Ini panjang dari kargonya ya. Panjang dari kargo itu hitungannya seperti ini. Di mana maksimumnya 0,2 L contraction. Masih sama ya, maksimumnya 0,2. Bagaimana perhitungannya nanti maksimumnya adalah 0,2. Contoh kalau panjang kapalnya 100 meter LPP atau L contraction-nya, maka 0,2 kalikan 100 berarti 20 meter panjang maksimum dari kargo tank tiap sekat. Nah, limitation of cargo tank length. Nah, ini kalau untuk no center line longitudinal bulkhead. Ini kalau perhitungan dari lebar. Kalau diperlukan ada center tank. Karena untuk ini contoh ya, ini kenapa harus diberi center girder, center bulkhead. Karena muatannya nanti kalau miring gitu kapalnya, maka kecenderungannya nanti center of gravity-nya bergerak ke arah dia miringnya, maka akan semakin miring. Tapi kalau diberi center bulkhead seperti ini, maka kemiringannya permukaan bebas dari muatan itu nanti akan semakin sempit. Jadi center of gravity dari muatan nanti akan berbeda dan kemungkinannya akan kembali. Nah, di sini ada aturan penambahan center tank atau tangki yang di tengah. Aturannya di Biro Klasifikasi juga ada. BKI volume 2 itu saya ingat saya adalah section 23 dan selanjutnya itu terkait tanker. Kemudian where the tank length exceed 0,1. Ini ada aturan di BKI volume 2 section 12 terkait jika motion of liquid in partially filled tank. Jika muatannya tidak penuh. Jadi kalau muatannya tidak penuh, maka aturannya bagaimana? Will be in resonance with the pitching or heeling motion of the vessel. Jadi the tank breadth exceed 0,6 B. Must be carried out in accordance with. Aturan ini kalau dia lebarnya tidak sampai 0,6 dari lebar kapal tentang tank breadth atau lebarnya tangki, maka dia harus memenuhi aturan BKI volume 2 seksinya 12 C1. Kemudian ship arrangement pada cargo tank are to be segregated by means of coverdan from all space which are situated outside the cargo area. Ini pengertiannya adalah semua kargo yang berisi muatan minyak, muatan untuk kargo ship ya, kargo tanker itu harus diberikan cover dam untuk semua area yang tidak berhubungan dengan kargonya. Cover dam itu sekat tangki seperti double hull seperti tersebut, tapi tempatnya adalah di bawahnya, di depannya, atau di belakangnya dari cargo tank. A cover dam between the forward tank and the forepeak may be dispensed with if the access to the forepeak is direct from the open deck.
Nah, kadang di depannya sekat tuburan, di belakangnya sekat tuburan, kargo di depannya yang ada berbatasan dengan for big tank itu di dispense. Boleh tidak ada, maybe dispense. Boleh tidak ada. Akan tetapi jika ini tidak boleh tidak ada, access to the forepeak is direct from the open deck. Jadi kalau untuk masuk ke tangki forepeak tank itu masuknya itu dari atas. And the forepeak air and sounding pipe are led to the open deck and portable means are provided for gas detection and igniting the forepeak. Ini aturan pencegahan terhadap kebocoran minyak ke ke dalam laut. Machinery space are to be positioned off of cargo tank and slop tank. Jadi ini kalau untuk kapal tanker itu kargo ruang mesinnya wajib di belakang. Any machinery space is to be isolated from cargo tank and slop tank by cover dam, cargo pump room, oil full tank or ballast tank. Ini semua sekeliling dari machinery space itu harus dilindungi dari semua area yang membawa minyak dengan adanya overdam, cargo pump room, oil full tank, or ballast tank. Kemudian entrance, air inlet and outlet, and opening to accommodation space, service space, control station, and machinery space must not face the cargo area. Tidak boleh menghadap ke kargo. They are to be located on the transfer bullet, not facing the cargo area. Ini aturannya. This distance need not exceed 5 meter. Tidak boleh lebih dari 5 meter. Kemudian according to the regulation 39 of LLC ya, International Load Line Convention tahun 66, a minimum bow height tinggi dari hidung kapal, bow height. Ini adalah 0,07 LC above. Machinery and boiler casing are to be protected by an enclosing tube or bridge. Nah, ini aturannya perlindungan terhadap casing, engine casing ya, engine casing. Kemudian machinery and boiler casing may be exposed if there are no opening giving direct access from the freeboard deck to the machinery and boiler space. Ini langsung kalau tidak bisa mengakses ke udara bebas atau ruang bebas, maka diberikan opening agar dia sirkulasi udara di machinery dan boiler casing itu lebih baik. Ini aturannya. A watertight door may however be permitted in the machinery and boiler casing. Ada watertight door, yang ini watertight atau tidak mampu bertahan terhadap watertight-nya. Jadi watertight itu kalau ada hujan dia tidak masuk. Tapi kalau dia terendam, dia masuk ya. Boleh, akan tetapi posisinya di bagian apa? Dipastikan bahwa posisi watertight door itu adalah di dalam machinery-nya, di dalam casing-nya. Opening in superstructure and bullet are to be provided with watertight closing appliance. Ini aturan pada superstructure. Kenapa superstructure itu tidak harus watertight? Karena superstructure itu adalah bukan konstruksi utama kapal, dia adalah konstruksi tambahan yang fungsinya itu bukan untuk kekedapan dari kapal. Makanya dia watertight door atau watertight window. Watertight, bukan watertight. The anchor, windlass, and the chain locker are considered a source of ignition. Ini aturan ancor agreement bahwa sebenarnya adalah ancor, windlass, dan rantainya itu sebenarnya adalah pemicu dari percikan api. Maka di atas sedikitnya 24 meter above the cargo deck, the windlass and the opening of chain pipe leading into the chain locker are to be fitted at a distance of not less than 3 meter from the cargo tank boundary. Maka aturannya adalah
minimal jaraknya adalah 3 meter dari batas cargo tank. Nah, ini nantinya. Kemudian if liquid having a flash point close cup test not exceeding 60 derajat Celcius are intended to be carried. Nah, artinya jika flash point atau titik nyala dari muatannya adalah tidak lebih dari 60 derajat Celcius, maka tidak harus dibuat jarak ini. Nah, impress current untuk cathodic protection ya. Impress current system, ini namanya impress current cathodic protection ya. And magnesium or magnesium alloy anoda are not permitted in oil cargo tank. Jadi impress current cathodic protection yang bahannya berasal dari magnesium atau magnesium alloy tidak boleh ada di kapal ini. Kenapa? Karena magnesium itu adalah sumber dari ledakan atau bahan peledak sebenarnya. When anodes are fitted in the tank, they are to be securely attached to the structure. Drawing showing their location and the attachment are to be submitted. Ini aturannya. Aluminum anoda are only permitted in cargo tank of tanker in location where the potential energy does not exceed 275 Newton meter. Ini aturan kalau anodanya dari aluminium. Ini yang bisa saya sampaikan terkait materi kapal tanker sebagai materi terakhir dari ship construction atau konstruksi kapal. Untuk UAS yang minggu depan, soalnya sampai ke kapal tanker ini. Kemudian untuk tugas rencana garis, tadi malam sudah selesai semua, sama praktikum TBK 2 ya, yang praktikum itu. Nanti untuk tanda tangannya kita bisa ketemu di hari Kamis atau Jumat ya. Untuk tanda tangan lembar pengesahan pada laporan BKPM tugas gambar tugas gambar rencana garis maupun BKPM dari praktikum teori bangun kapal, dan termasuk juga laporan resmi yang kelompok ya, resmi yang kelompok nanti sama tangankan ke saya yang ikut saya ya, yang kelas A, yang TRG yang kelas A juga ya, yang TRG. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.